Berawal dari Serampung, Jeremy Thomas menyelesaikan kuliahnya di Universitas Atmajaya, Jakarta. Dan seperti kata pepatah, nasib orang siapa tahu. Jimmy, sapaan akrab untuk Jeremy Thomas pun tidak tahu ketika ia sedang berjalan-jalan bertemulah dengan seseorang yang kemudian akan membawa nasibnya seperti sekarang. Pada saat saya lagi jalan-jalan ketemu seorang sutradara, Bung Yopi Purnama. Dia pernah lihat saya, dia menganalisa saya sampai satu hari akhirnya saya ketemu. Pemirsa, yang ini adalah seorang pembawa acara bernama Lula Kamal. Lihatlah perutnya. Di dalam rahimnya sudah ada janin berusia 17 minggu. Dan inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa setelah ia menikah lebih dari setahun. Januari ya baru tahunya gitu ya, terus udah sekitar 3-4 minggu gitu, terus mulai minggu kelima aku udah mulai mual-mual, parah mualnya. Jadi dari pagi gitu bisa sampai malam mualnya nggak berhenti gitu. Kandungan yang membuatnya sangat mual ini memaksanya cuti sementara dari sejumlah pekerjaannya sebagai penyiar radio dan pembawa acara televisi. Kemudian mulai berhenti, radionya berhenti, TV-nya berhenti, bed rest total. Terus nggak lama kemudian juga ada flek-flek gitu. Udah ke dokter udah ngomongnya, wah nggak bisa ini udah mesti bed rest. Jadi benar-benar di tempat tidur nggak ngapa-ngapain. Sampai udah lewatin 3 bulan, jadi aku baru mulai kerja lagi nih Maret ini. Ini pun juga kerjaan nggak semua bisa dipegang. Seperti gambar yang Anda lihat ini, Lula sudah kembali bekerja sebagai penyiar sebuah radio swasta dan juga di televisi kita sudah melihat kembali pemunculannya sebagai pembawa acara. Tapi pergi ke Surabaya untuk mengunjungi suaminya yang sedang belajar di sana, Lula tidak lagi melakukannya. Oh Surabaya udah pasti enggak. Surabaya tuh udah hampir berapa lama nggak ke Surabaya. Meskipun suami tidak bisa menunggui istri yang lagi hamil, tapi Lula sedikit terhibur karena beberapa temannya sesama public figure juga sedang berbadan dua. Dokternya sama Keke ya, udah gitu kan aku di Metro ya, barengan sama Sandra Malakiano juga hamil gitu, terus adanya Wanda Hamidah juga hamil, jadi kan rame banget, aduh banyak banget yang hamil. Waktu pas mulai bulan puasa kan Desi juga udah hamil, Desi kan juga ngisi acara, jadi wah gila nih gerombolan ibu-ibu hamil banyak banget. Seru sih, karena kita kan liatin, wah perutnya udah makin sama-sama makin besar gitu. Di Amerika sejak tahun 1990 ada festival musik untuk mengenang almarhum tokoh reggae Bob Marley. Festival tahunan yang berlangsung sampai sekarang ini diselenggarakan selama beberapa bulan dan berpindah-pindah tempat. Maka tercatatlah ia sebagai festival musik terlama di dunia. Dari Indonesia, tahun ini sebuah band bernama Tony Q and New Rastafara diundang ke sana. Band reggae ini bernama Tony Q and New Rastafara. Tony adalah penyanyi sekaligus gitarisnya dan Rastafara adalah nama bandnya. Yang istimewa dari grup musik reggae ini adalah datangnya undangan dari panitia Festival Bob Marley yang dilangsungkan di berbagai kota di Amerika dari tanggal 9 Maret sampai 3 November 2002. Pertunjukan musik tahunan untuk mengenang tokoh reggae almarhum Bob Marley ini dikenal sebagai festival musik terlama di Amerika bahkan di dunia. Tahun ini adalah tahun ke-12 festival tersebut. Nah, pada peristiwa inilah Tony Q and New Rastafara diundang sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia bersama penampil-penampil lain dari berbagai negara. Mereka bersaing dengan sekitar 350 pendaftar lainnya dari berbagai negara. Setelah diseleksi, terpilihlah 50 grup peserta termasuk band reggae dari Indonesia ini. Untuk persiapan di Amerika ini, ada beberapa lagu yang kita rubah dengan versi Inggris ya. Versi Inggris terus English version ini, tapi justru kembali pada saat kita merubah versi Inggris, musiknya justru ke lebih Indonesia sekali gitu. Seperti kayak ada unsur Padang, unsur Bali, unsur Jawa, Sunda. Dengan memasukkan irama etnis dari beberapa daerah di Indonesia ini, apakah lantas menjadi reggae Indonesia? Saya kira reggae ya reggae. Musik tidak usah dikotak-kotakan. Sebagaimana rambut para pemain reggae yang kebanyakan mirip rambut mendiang Bob Marley. Mungkin pertama itu ya, kita dengan identitas rambut, rata-rata reggae itu seperti itu gitu. Dalam partisipasinya di festival Bob Marley di Amerika itu, disebutkan dalam surat kontrak mereka, diberi imbalan $350 setiap hari. Itu di luar ongkos transportasi, penginapan, dan makan. Pemirsa, gendang ini juga dimainkan oleh band reggae dari Indonesia ini. Seperti sudah disebutkan terdahulu, gunanya untuk menambah kekentalan warna etnis. Di sana nggak mungkin mereka kan bisa mainkan kendang gitu ya. Jadi yaitu salah satu yang bisa jadi kita optimis itu salah satunya itu. Unsur etnis yang dipadukan dengan reggae dan belum pernah ada orang yang mencoba. Baru mungkin saya kira Rastafari ini. Dua bersaudara Yahya,
Sang kakak Tantowi dan sang adik adalah Helmi. Jika kita berbicara tentang Tantowi, kita semua tahu bahwa ia memang cakap menyanyi, bahkan sudah membuat album. Dan kini Helmi sedang dalam proses pembuatan album. Tantowi Yahya sebagai penyanyi, kabar-kabarnya sudah beberapa kali menayangkan. Tetapi kalau Helmi Yahya adiknya ingin pula menjadi penyanyi, mungkin baru kali ini Anda dengar. Seperti saya mendapatkan tantangan untuk siaran basket, saya dapat tantangan untuk siaran tinju di mana saya nggak pernah bermain basket dan tidak mengerti tinju. Tapi saya pikir dengan persiapan, ya dengan banyak bertanya, saya pikir itu bisa diatasi. Maksud Helmi adalah apapun bisa dipelajari dan dipersiapkan. Demikian pula dengan menyanyi. Oh ya, saya belajar vokal. Ya saya juga harus tampil lah ya, walaupun saya pikir tidak mungkin saya dalam latihan 4 tahun pun nggak mungkin suara saya akan seindah Harvey Malaiholo, tapi saya cobalah. Orang harus melihat saya apa adanya. Barangkali orang nggak mengharapkan saya menjadi seorang penyanyi yang wah luar biasa seperti Ricky Martin. Apakah ini aji mumpung selagi Helmi Yahya ngetop dengan acara kuis-kuisnya di televisi? Rasanya tidak. Buktinya ia selalu menolak tawaran main sinetron dan ajakan-ajakan lainnya. Biasanya saya diberikan semacam kesempatan-kesempatan dan bukan semua kesempatan saya ambil. Saya komit tidak akan pernah bermain sinetron karena saya tidak berbakat. Saya pikir dan kedua saya mungkin tidak akan pernah mau terlibat di dalam dunia politik walaupun tawaran itu ada. Saya pikir kalau Anda mengatakan bahwa apakah saya ada aji mumpungisme, saya pikir enggak. I know my limit. Ya dunia saya adalah presenter. Dunia saya malah adalah TV producer gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah semacam apalah ya, sebuah persinggahan aja ya. Saya berharap bahwa saya bisa berhasil mengatasi tantangan. Tetapi ia juga tahu pembawa acara yang bisa menyanyi akan mempunyai nilai lebih dibanding yang tidak. Entertainer yang menarik itu kalau dia bisa nyanyi. Di panggung saya selalu menyanyi. 1, 2 lagu, 3 lagu saya menyanyi. Karena itu orang-orang kadang-kadang kaget, ternyata saya nyanyi oke gitu ya. Jadi dalam arti saya pikir sih itu adalah bagian dari profesi saya. Seperti halnya Tantowi Yahya, kakak kandungnya yang juga cakap menyanyi, dua bersaudara ini memang mempunyai kemampuan lebih sebagai pembawa acara. Saya dan Tanto bukan orang yang menabuhkan persaingan. Dengan siapapun kita bersaing, dengan Indra Safera, Nico Siaan, Ferdi Hasan kita bersaing. Dan we don't mind, nggak ada apa-apa. Kenapa saya harus tabu bersaing dengan Tanto? Ya saya sangat bangga bersaing dengan Tanto. Gitu ya. Yang menang kan Yahya juga lah. Di belakangnya ada namanya. Pemirsa, saya awali kabar-kabari minggu dengan sosok bernama Jeremy Thomas. Tentu saja saat ini ia sudah menjadi artis terkenal. Tapi sebelum itu, banyak kisahnya yang menarik. Berawal dari Serampung, Jeremy Thomas menyelesaikan kuliahnya di Universitas Atmajaya, Jakarta. Dan seperti kata pepatah, nasib orang siapa tahu. Jimmy, sapaan akrab untuk Jeremy Thomas pun tidak tahu ketika ia sedang berjalan-jalan bertemulah dengan seseorang yang kemudian akan membawa nasibnya seperti sekarang. Pada saat saya lagi jalan-jalan ketemu seorang sutradara, Bung Yopi Purnama. Dia pernah lihat saya, dia menganalisa saya sampai satu hari akhirnya saya ketemu dia, diajak ke rumah produksi Multivision, ya diajak main sinetron, waktu itu lawannya Paramita, puji Tuhan sinetron yang meledak, udah jadi. Jimmy tertawa, tentulah tertawa puas dan bersyukur. Sebagai bintang sinetron, sekarang ia telah mendapatkan segalanya kalau itu diukur dari materi dan keluarga bahagia. Jimmy juga merambah sebagai pembawa acara, bintang iklan, dan terakhir sebagai presiden komisaris sebuah tabloid. Di luar itu tentulah masih banyak kesibukannya yang lain yang menambah predikatnya sebagai manusia yang dilimpahi banyak kesempatan. Jimmy yang menghabiskan masa kecilnya di daerah minyak Rumbai, Pekanbaru, Sumatera Tengah, bahkan di usia SMA pun tidak tergores dalam bayangannya akan menjadi artis, apalagi artis yang sukses. Oh, orang tua saya kebetulan sifatnya itu demokratis dan liberal, bebas, terserah kamu melakukan apa saja, selama itu kamu merasa baik buat dirimu, silakan, go ahead. Kita tidak menentukan bahwa kamu harus jadi A, jadi B, jadi C. Nah, dengan bekal orang tua saya yang selalu mengatakan dari saya SD, SMP, SMA bahwa kami tidak butuh kamu tuh ranking A atau ranking. Kamu senang aja dengan sekolah kamu bisa naik kelas dengan angka yang cukup lumayan, kita sudah senang. Karena orang tua saya masih berprinsip bahwa anak yang terlalu dipaksakan nanti akan menimbulkan suatu efek yang tidak baik nantinya. Nah, saya yang SMP, SD, SMA-nya mungkin nggak terlalu, ya rata-rata masuk 7 lah udah bagus gitu loh. Itu ya saya tidak, justru pada saat ini saya menemukan banyak sekali suatu kreativitas yang bisa saya gali gitu. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini hingga SMA berada di Rumbai bersama orang tuanya yang bekerja di sebuah perusahaan minyak. Bahwa Jimmy hidup berkecukupan sejak kanak-kanak rasanya memang iya. Terus terang saya mengalami masa-masa kecil yang luar biasa enaknya.
ya mungkin karena kita tinggal di kompleks yang semuanya serba fasilitas, serba enak. Jadi pada saat saya dari kecil juga ya enak dalam arti kata ya bukan berlebihan, karena kalau orang yang bekerja di perusahaan minyak itu seperti itu biasanya